Apa yang paling susah dilakukan saat ini? Jika pertanyaan itu ditujukan kepada Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo atau sejumlah pimpinan partai politik, niscaya jawabannya adalah memilih cawapres. Salah satu bukti susahnya mencari cawapres terlihat dari belum diumumkannya nama cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Dari 3 poros yang ada, hanya Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang sudah mendeklarasikan pasangan Anies Muhaimin. 2 koalisi lainnya harus berkejaran dengan waktu karena pendaftaran sekitar sebulan lagi. Sejumlah tokoh berpotensi menjadi cawapres mendampingi Ganjar dan Prabowo. Mereka adalah Sandiaga Uno, Agus Harimurti Yudhoyono, Ridwan Kamil, Erick Thohir, dan Mahfud MD. Beberapa nama bahkan sama-sama masuk radar dan diperebutkan oleh kedua poros. Dinamika ini membuat mereka harus bergerak cepat dan mengikat calon incarannya. Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga menyatakan nama bakal cawapres yang masuk dalam radar PDIP mengerucut pada 3 tokoh. 3 nama yang sekarang mengemuka. Ini memang harus saya jawab jujur, memang di internal kami ada 3 nama yang mengemuka. Sekali lagi nih, adalah hak sepenuhnya dari para ketua umum maupun Bapak Presiden Joko Widodo, begitu juga dengan Mas Ganjar. Tetapi yang berkembang ini adalah Pak Mahfud MD, Kang Emil, Ridwan Kamil, begitu juga Mas Sandiaga Uno. Tapi jangan salah, Mbak. Ini bisa saja hal-hal yang tidak terduga yang terjadi seperti di 2019. Waketum Partai Gerindra Habibur Rahman juga mengakui nama yang mereka pertimbangkan adalah mereka yang muncul dalam sejumlah survei. Kalau nama-nama sebetulnya banyak sekali ya, cawapres ini. Hampir semua nama-nama yang muncul di lembaga survei itu juga lah yang diusulkan ke Pak Prabowo dan para ketua umum partai politik. Jadi kalau Anda lihat, tanyakan short list, long list, kita nggak ada begitu-begituan. Kita open list istilahnya, terbuka sekali bagi masukan-masukan dari masyarakat. Mengacu pada sejumlah survei, dari 5 nama yang masuk radar, Mahfud MD menjadi figur dengan elektabilitas paling rendah. Namun, elektabilitas tinggi bukan satu-satunya pertimbangan. Pakar politik UNJ Ubaidillah Badrun menyatakan, selain faktor elektabilitas dan kapasitas, ada faktor lain termasuk amunisi. Saya kira capres memilih capres itu juga ada perspektif semacam chemistry politik ya. Jadi ada perasaan nyaman dari seorang calon presiden ketika berkomunikasi dengan calon wakil presiden. Dan itu yang seringkali terjadi, merasa nyaman itu menjadi bagian penting juga di dalam menentukan siapa calon wakil presiden yang bisa mendampinginya. Faktor lain yang seringkali juga muncul, saya kira ada faktor mungkin ini yang bisa asumsi, bisa juga benar. Misalnya faktor dukungan finansial, kesanggupan finansial dari seorang calon wakil presiden untuk bisa membantu pembiayaan politik agar memenangkan kontestasi Pilpres di 2024. Melihat dinamika politik saat ini, Ganjar paling berpotensi berpasangan dengan Mahfud MD. Sedangkan Prabowo besar kemungkinan berpasangan dengan Erick Thohir atau malah Gibran. Saya kira nama-nama cawapres yang muncul mungkin saja akan ada kejutan-kejutan ke depan. Itu tergantung ada transaksi lain yang memungkinkan terjadi jika itu terjadi ya, kejutan-kejutan itu. Termasuk misalnya Erick Thohir. Kita juga nggak menyangka bisa saja Erick Thohir yang justru diambil oleh Prabowo karena argumen-argumen lebih dulu, misalnya PAN mengajukan nama Erick Thohir di hadapan Prabowo misalnya. Saya kira semua masih mungkin terjadi, tetapi kecenderungan yang saya baca, PDIP mungkin akan mengambil Mahfud MD sebagai cawapresnya Ganjar Pranowo, sementara Prabowo mungkin jalan tengahnya akan memilih Gibran sebagai cawapresnya Prabowo Subianto. Sedangkan Ridwan Kamil, AHY, dan Sandiaga Uno dinilai kecil peluangnya menjadi cawapres. Ubaidillah melihat Ganjar dan PDIP gamang untuk memilih Sandi walaupun P3 menjadi rekan koalisi mereka sejak awal. Sedangkan AHY dinilai terganjal hubungan Megawati SBY yang kurang harmonis.
Begitu pula jika merapat ke Prabowo. Peluang AHY lebih kecil karena sama-sama berlatar belakang militer. Adapun Ridwan Kamil, meski dilirik PDIP, namun posisi Golkar yang berada dalam koalisi Indonesia Maju membuatnya sulit untuk menjadi pendamping Ganjar. Namun, dalam politik tak ada yang tak mungkin. Manuver dan lobi-lobi politik memungkinkan terjadi kejutan seperti halnya membelotnya Muhaimin Iskandar dari koalisi Prabowo ke poros Anies Baswedan. Bisnis lembaga survei kembali mendulang cuan di tahun politik. Hampir setiap bulan ada saja lembaga survei yang merilis hasil jejak pendapat terbaru mereka. Setidaknya sudah ada lebih dari 30 hasil survei yang diungkap ke publik sejak awal Juli 2023. Janganlah disampaikan perang survei, Mbak, tetapi bahwa ini adalah masa-masa waktu para surveyor menikmatinya ini sangat wajar. Kan tidak setiap saat, Pak. Ini sebenarnya sekali 5 tahun atau apalagi sekarang pilkada kan hanya ada 5 tahun sekali, pileg, pilpres. Dan saat ini sangat wajar bahwa lembaga survei berkembang dan juga menjadi banyak lembaga survei yang tadinya 1, 2, 3 berkembang menjadi lebih banyak. Dan ini baik aja dalam persaingan. Masyarakat kini memang kerap dijejali dengan beragam hasil dari perang lembaga survei yang kian masif. Hasil survei soal popularitas atau elektabilitas calon presiden itu umumnya berbeda, namun tak terpaut jauh. Survei pada dasarnya merupakan potret opini publik terhadap kandidat yang maju dalam kontestasi politik. Bisnis ini mulai tumbuh subur setelah pemilihan presiden dilakukan secara langsung. Komisi Pemilihan Umum KPU mencatat ada 40 lembaga survei yang terdaftar pada pemilu tahun 2019. Angka ini melonjak tajam dibandingkan pemilu setelah era reformasi tahun 2004 yang kala itu hanya ada 8 lembaga survei. Meningkatnya jumlah lembaga survei menunjukkan bahwa mereka memiliki peranan yang cukup diperhitungkan. Apalagi di era serba digital, pertempuran memenangkan citra dan framing memang semakin dahsyat. Akibatnya banyak lembaga survei abal-abal bermunculan. Lembaga survei abal-abal itu biasanya mereka akan kesulitan yang pertama menjelaskan metodologi, kemudian yang kedua menembus media-media nasional yang prominent. Pasti akan kesulitan. Kenapa disebut abal-abal? Sebetulnya rata-rata yang pertama metodologinya tidak tepat, kemudian yang kedua pelaksanaan surveinya itu nggak jelas kapan. Jadi pasti ada yang kontrak, pasti ada yang pesen. Hasilnya yang tidak bisa dipesan. Cara ngecek hasilnya tidak dipesan itu bagaimana? Cek aja metodologinya. Kalau antara metodologi dan hasilnya tidak sinkron, itu ngarang tuh. Nah, tujuan orang melakukan survei itu ada 2 minimal. Yang pertama adalah untuk strategi pemenangan. Nah, ini biasanya data-data yang terkait dengan strategi pemenangan ini tidak dikeluarkan ke publik. Yang kedua, tentu saja informasi publik yang kalau kemudian mau dilanjutkan ke agenda setting ingin mempengaruhi opini publik ya bisa saja, tapi minimal sampai 2 itu. Yang pertama untuk pemenangan, kemudian yang kedua adalah untuk informasi publik. Yang juga patut dicermati adalah lembaga survei yang justru menjadi konsultan para kontestan. Tak mengherankan jika ada hasil survei yang bisa diatur sesuai pesanan. Fenomena lembaga-lembaga survei abal-abal itu hanya bisa ditertibkan dengan adanya aturan bersama, aturan main yang dikeluarkan oleh KPU atau bahkan undang-undang kalau mau lebih kuat ya.
bagaimana undang-undang pemilu itu, di dalam pasal undang-undang pemilu itu ada bab yang mengatur tentang lembaga survei secara detail. Bukan sekedar lembaga survei dibolehkan, bukan. Tetapi bagaimana lembaga survei yang boleh mempublikasi di hadapan publik adalah lembaga survei yang tidak menjadi konsultannya kontestan. Nah, ini penting saya kira klausul ini. Kalau dia menjadi menjadi konsultan dari kontestan, dia pasti kemungkinan besar untuk bias dalam menafsirkan data survei itu sangat tinggi. Belakangan, independensi hasil survei juga menjadi pertanyaan. Sulit menyangkal, lembaga survei memang memperoleh pendanaan oleh entitas yang berkepentingan. Sayangnya, belum ada transparansi soal dana survei sehingga memicu aneka persepsi. Sebenarnya saya sudah sampaikan nih kepada lembaga survei, begitu juga perhimpunan lembaga survei dalam pertemuan-pertemuan, agar mereka menyampaikan siapa sebenarnya yang memberikan mereka kemampuan untuk mendanai ini. Nah itu penting, transparansi. Sama seperti anggota DPR harus menyajikan LHKPN-nya, laporan kekayaannya setiap tahun. Nah kenapa? Kenapa lembaga survei tidak berani Itu akan menambah kredibilitasnya. Bahwa walaupun mereka sudah menerima katakan bayaran dari satu entitas, tetapi mereka tetap menyajikannya dengan sungguh-sungguh. Tidak merubah persepsi, tidak merubah yang namanya data yang ada untuk meyakinkan masyarakat supaya terpengaruh. Nah jangan seperti itu. Itu yang tentu kami harapkan bisa lebih transparan lagi soal pendanaan. Nah ini yang memang tidak mudah, karena ada juga pendapat dari teman-teman ini bahwa kalau itu disajikan nanti membuat masyarakat menjadi ragu, padahal tidak juga. Lantas, bagaimana kita mengetahui kredibilitas dari sebuah lembaga yang mengumumkan hasil survei? Nah kalau kemudian pertanyaannya bagaimana menilai lembaga survei kredibel atau tidak, menurut saya ada 3. Yang pertama adalah metodologinya harus tepat. Kemudian yang kedua terbuka, jadi artinya dia mempersilahkan data-data itu dilihat, dicek ulang. Kemudian yang ketiga ya dicek ke lembaga pemerintah yang kredibel yang menangani tentang pemilu. Nah hal-hal itu sebetulnya yang bisa menjadi minimal ya acuan kira-kira lembaga survei itu kredibel atau tidak. Nah kemudian terkait dengan perang lembaga survei, selama metodenya benar aja itu sebetulnya nggak akan ada perang tuh. Perang lembaga survei kelihatannya bakal terus memenuhi ruang publik setidaknya dalam beberapa bulan ke depan. Namun yang menjadi persoalan, masyarakat kerap disuguhi reputasi lembaga survei yang tak lepas dari beragam kontroversi. Di tengah bisnis survei yang kian menjamur, selalu ada cerita hasil yang tidak jujur. Masa kampanye belum dimulai, bahkan mereka belum ditetapkan sebagai capres-cawapres. Namun, baca pres, Cawapres mulai obral janji politik. Obral janji politik dilontarkan oleh Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Janji politik mereka lontarkan dalam berbagai kegiatan. Prabowo Subianto menjanjikan makan siang gratis bagi pelajar, balita, dan ibu hamil. Ia juga berjanji akan mengupayakan sekolah dan kuliah gratis. Sedangkan Ganjar Pranowo menjanjikan kenaikan gaji guru hingga 30 juta rupiah. Ia juga berjanji akan memperkuat KPK. Anies Baswedan tak mau kalah. Ia menjanjikan akan memerangi mafia beras. Sedangkan Muhaimin Iskandar menjanjikan dana desa dinaikkan menjadi 5 miliar rupiah per desa. Tak hanya itu, Wasekjen PKB Saiful Huda ikut-ikutan menjanjikan BBM gratis jika Muhaimin terpilih. Namun, janji BBM gratis ini kemudian diralat oleh Muhaimin.
Pakar komunikasi politik Karim Suryadi menilai apa yang dijanjikan tersebut bukan janji politik, melainkan opini pribadi. Ya, saya tidak memahami itu sebagai janji bakal calon presiden ya. Karena pertama, dugaan saya itu adalah opini pribadi. Opini pribadi bakal calon presiden, bahwa ia sudah punya tim pribadi, ya mungkin saja. Tetapi sulit dikaitkan itu sebagai bagian dari kampanye presiden. Mengapa begitu? Pertama, terkait dengan status mereka sebagai bakal calon presiden. Kedua, terkait dengan masa kampanye yang belum tiba. Ketiga, terkait dengan konten yang tidak atau belum melalui kajian. Karim juga menilai apa yang dijanjikan rawan untuk diubah. Hal itu terbukti dari janji yang disampaikan Wasekjen PKB yang akan menggratiskan BBM. Meski menyatakan sudah menghitung kemampuan APBN, janji BBM gratis itu akhirnya diralat oleh Muhaimin. Ini rawan, sebenarnya rawan perubahan, rawan inkonsistensi, dan juga rawan menimbulkan kebosanan di kalangan publik, begitu ya. Sebab over exposure itu, ya, terpaan yang berlebih-lebihan apabila tidak menemukan momentumnya, tidak mengenai konteksnya, dan tampil dalam cara-cara yang tidak disukai oleh pemilih, itu malah akan menimbulkan dan menjadikan dirinya sebagai bumerang, gitu ya. Jadi bisa jadi itu adalah ketergesaan bakal calon presiden mengatakan sesuatu, gitu ya, bisa jadi malah menjadi jalan pendekat bagi kehancuran. Sebuah janji politik dalam kontestasi pemilu seharusnya diawali dengan visi dan misi seorang kontestan. Ia pun menilai apa yang dijanjikan saat ini adalah angan-angan semata. Nah, sekarang kalau janji itu terlepas dari visi misi, belum didukung oleh program, ya menurut saya itu hanya angan-angan belaka ya, angan-angan yang diungkapkan ke publik. Boleh jadi angan-angan yang muncul baru ketika dia bangun tidur begitu. Agak sulit dipertimbangkan dan sulit dinilai gitu ya. Sebab posisi janji politik sepenting itu. Dia arah penunjuk kemana capres akan melangkah, dan kedua alat penilai ketika capres itu sudah terpilih menjadi presiden. Sedangkan pakar politik Khoirul Umam menilai obral janji dari baca pres, bacawa pres merupakan bagian dari marketing strategi. Namun, janji-janji itu harus rasional agar bisa diterima dengan baik. Itu adalah sebuah bagian dari show, marketing strategi, sekaligus juga untuk meraup basis pemilih loyal, terutama pemilih di luar apa yang kemudian menjadi jangkauan mereka, terutama di kalangan swing voters, dan itu akan menjadi sebuah mesin politik yang cukup unik. Semakin mereka rasional, semakin terukur, semakin make sense, saya pikir mereka akan memiliki peluang untuk mengonsolidasikan basis pemilih baru yang bisa teryakinkan dengan janji-janji itu. Secara teori, janji politik atau visi misi akan mempengaruhi pilihan seseorang terhadap kandidat. Namun, janji-janji politik tidak dibuat secara asal, namun harus diwujudkan. Mengacu pada tahapan Pilpres yang dibuat oleh KPU RI, masa pendaftaran Capres-Cawapres baru akan dibuka tanggal 19 hingga 25 Oktober 2023. Sebelum memasuki masa kampanye di mana janji-janji politik disampaikan, ada penetapan Capres-Cawapres pada 13 November. Mulai 28 November, Capres-Cawapres yang sudah ditetapkan akan berkampanye hingga 10 Februari 2024. Di tahapan inilah janji-janji politik seharusnya disampaikan. Meski belum saatnya dan belum melalui kajian yang matang, namun janji politik telanjur dilontarkan oleh baca pres, bacawa pres. Bisa jadi janji-janji itu membuat sebagian calon pemilih jatuh hati. Namun, akankah janji-janji itu akan mereka wujudkan? Atau hanya menjadi bualan yang akan lenyap diterpa hiruk-pikuk politik?